Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41, saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Judul pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah 180 degrees. 180 degrees atau 180 derajat. Judul ini di bawah terang judul yang lebih besar, yaitu hidup dalam pertobatan, yang merupakan rangkaian dan pembahasan mengenai meneladani jemaat mula-mula. Jadi meneladani jemaat mula-mula itu yang pertama adalah hidup dalam pertobatan. Dan kita mengambil judul 180 degrees, 180 derajat. Yang namanya 180 derajat itu berarti berbalik. Berbalik itu dari utara ke selatan. Berbalik itu bukan dari utara ke barat. Bukan dari utara ke timur. Tapi dari utara ke selatan. Itu yang namanya berbalik. Nah, pengertian 180 derajat ini saya ambil dari pengertian kata pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata Ibrani yang artinya pertobatan adalah suf. Suf. Itu penekanannya adalah menjauh atau tidak kembali ke titik awal. Itu namanya suf. Di dalam bahasa Yunani itu namanya metanoia. Itu artinya perubahan pikiran. Dalam penekanan pembalikan dari sebuah keputusan yang sudah diambil oleh pikiran ini. Itu namanya metanoia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertobatan dalam perjanjian lama itu berarti dari berhala kepada Allah. Kalau dalam perjanjian baru berarti dari menolak Yesus Kristus kepada menerima Yesus Kristus. Dalam hal ini, dalam konteks ini kita melihat dua-duanya dari pengertian ini mengenai pertobatan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu pada bagian yang pertama dari kata pertobatan itu atau pengertian pertobatan itu, itulah yang akan kita pelajari, yaitu pertobatan berbalik dari menolak Yesus Kristus kepada menerima Yesus Kristus. Karena pasal 2 ayat 41 dari Kisah Para Rasul itu berbicara mengenai hal itu. Ada dua hal penting mengenai 180 degrees ini. Mengenai 180 derajat ini. Yang pertama, menerima Injil. Ayat itu berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Ada kata orang-orang. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 2 ayat yang kelima, di sana ada disebutkan ada orang-orang Yahudi diaspora. Di dalam ayat 9 dan 10 dijelaskan bahwa mereka adalah orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, dan lain-lainnya. Itu adalah orang-orang Yahudi diaspora. Tetapi yang dimaksud orang-orang di ayat 41 itu bukan mereka. Mari perhatikan ayat 13 dari pasal 2. Tetapi orang lain menyindir
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Perhatikan, tetapi orang lain. Yang dinamakan orang lain berarti bukan yang disebut dari Parti, ya, dari Kapadokia dan seterusnya tadi. Tetapi orang lain menyindir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, siapa orang-orang ini? Siapa orang lain itu? Ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jadi mereka yang menyindir itu, yang disebut orang-orang di pasal 41, di pasal 2 ayat 41, itu adalah orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang ini adalah mereka-mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, itulah orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, yaitu menerima Injil. Perhatikan ayat yang ke-37. Demikian dikatakan, ketika mereka mendengar, ini mereka ya, jadi orang-orang itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Itu orang-orang yang mendengar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, berarti orang-orang itu adalah orang Israel, orang Yahudi, dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Nanti kehidupan mereka menjadi bukti, yaitu bahwa mereka tinggal di Yerusalem dan menjadi jemaat mula-mula. Jadi perhatikan, orang-orang yang menerima perkataannya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang akan menjadi jemaat mula-mula. Dikatakan bahwa mereka menerima. Kata menerima, apodiksaminoi, itu dari kata apodikome, itu artinya menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. Yang menarik, di ayat ini sebetulnya ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan, yaitu kata asminos. Kata asminos artinya dengan senang hati. Artinya bahwa orang-orang itu menerima sepenuhnya dengan senang hati. Tidak dipaksa. Yang diterima adalah perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Petrus tentunya. Nah, perkataan Petrus itu mengenai apa? Kalau Bapak Ibu membaca dengan pelan akan memahami bahwa perkataan Petrus itu adalah sebuah penjelasan mengenai turunnya Roh Kudus dan adanya mujizat pendengaran, karena orang-orang dari berbagai daerah itu bisa mendengar orang-orang rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka, itu mujizat pendengaran. Nah, kalau kita perhatikan, jadi itu merupakan penjelasan mengenai turunnya Roh Kudus. Tapi kita lihat ayat 21, ini merupakan ayat kunci. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah Petrus menjelaskan mengenai turunnya Roh Kudus dan mengenai adanya mujizat pendengaran itu, maka kemudian ayat ini berkata, dan barang siapa yang menerima atau berseru kepada nama Tuhan. Nah, ini merupakan bisa dikatakan kata kunci atau ayat kunci. Karena ini kemudian menjelaskan hal yang lain begitu. Ayat yang selanjutnya 22 menjelaskan demikian. Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini. Yesus dari Nazaret. Jadi begini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Petrus menjelaskan mengenai turunnya Roh Kudus dan adanya mujizat pendengaran itu, dan kemudian dialihkan atau difokuskan kepada Yesus orang Nazaret.
Makanya ayat 21 merupakan ayat kunci. Jadi intinya, yang dinamakan perkataannya itu, khotbah Petrus itu, perkataan Petrus itu adalah Injil keselamatan. Injil Yesus Kristus. Pada zaman dulu ada trio kwek-kwek itu, nama grup anak-anak, itu menyanyi demikian. Australia, negeri world, katanya. Aborigin sukunya, katanya. Bumerang senjatanya, katanya. Kanguru binatangnya, katanya. Ya katanya, karena menurut mereka mereka belum ke sana, jadi katanya, kata orang begitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya 180 derajat, yang namanya menerima Injil, yang namanya menerima Yesus Kristus, itu berarti mengenal siapa yang akan diterimanya itu. Jadi ketika orang-orang itu mendengar perkataan Petrus, dia menjadi terharu karena dia begitu memahami, begitu ternyuh begitu ya. Begitu bisa mengalami apa yang disampaikan oleh Petrus. Itu artinya bahwa mereka begitu mengenalnya apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan itulah kemudian mereka menerima Yesus Kristus. Itulah yang namanya 180 degree, yang namanya 180 derajat. Dari menolak Yesus Kristus menjadi mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita juga demikian seharusnya. Jadi jangan sampai kita hanya menerima Yesus Kristus itu orang bilang di awang-awang gitu, nggak ngerti siapa yang kita terima. Kalau yang namanya pertobatan itu berarti kita mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu baca firman-Nya, pelajari, selidiki, renungkan, dan kemudian kita bisa mengalami kebenaran itu. Kita bisa mengalami Kristus. Kita bisa sungguh mengenal Kristus dan kita menerima Dia. Itu artinya 180 degrees. Itu artinya pertobatan yang menerima Injil, menerima Kristus Yesus, dan menerima keselamatan. Hal yang kedua, dikatakan di ayat itu adalah memberi diri dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, baptis merupakan pernyataan kesiapan hati kita menerima keselamatan. Itu baptis. Pernyataan bahwa kita siap, hati kita siap untuk menerima keselamatan. Baptis merupakan tanda pertobatan. Dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari orang-orang itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang tentu sudah mengenal begitu luar biasa budaya Yahudi, itu sesuatu yang tidak mudah. Di dalam budaya Yahudi, dalam keagamaan Yahudi, itu ada namanya mikweh. Mikweh itu adalah sebuah tempat di mana orang akan menyelupkan diri karena di situ ada air seperti kolam begitu, lalu terangkat lagi atau naik lagi sebagai simbol dari kesucian atau penyucian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi orang-orang ini memahami ketika mereka memberi diri dibaptis, artinya bahwa mereka menyatakan bahwa mereka akan hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Karena ketika mereka dicelupkan, ketika mereka dibaptis, maka mereka disucikan. Jadi pemahaman ini sangat penting. Jadi kalau dibaptis berarti mereka menyatakan diri sebagai orang yang bertobat, sebagai orang yang mau hidup di dalam kekudusan. Jadi baptis itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena baptis adalah sebuah kesaksian
dari orang yang menerima Yesus, menerima keselamatan di hadapan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita ingin melihat tanda kesukuan dari seseorang, itu susah-susah gampang ya. Susah misalkan, saya pernah disebut sebagai orang Tentena, karena waktu itu, waktu masih muda saya pernah ke Tentena, dalam kerja sama dalam sebuah membangun jembatan begitu di sana. Itu saya dikatakan orang bahwa kamu orang sini ya, orang Tentena begitu. Kenapa? Katanya di Kelopak ini mirip dengan orang Tentena. Tetapi saya katakan bukan. Berarti kan susah itu memahami bahwa saya bukan orang Tentena, tapi saya dari Jawa. Tapi ada yang gampang gitu, ada yang gampang. Kalau Bapak Ibu mendengar orang lai ya itu dari Tapanuli ya lai gitu ya. Atau orang berbicara ngana itu dari Manado, itu gampang. Tapi susah gampang mengenali tanda dari kesukuan seseorang. Nah, kalau tentang kekristenan seharusnya mudah. Yaitu bahwa baptis itu merupakan tanda mudah bahwa dia orang Kristen. Kalau orang dibaptis itu berarti orang Kristen. Tetapi lebih daripada itu, seharusnya mudah juga baptis menandai bahwa orang itu orang percaya, orang yang bertobat. Seharusnya begitu. Jadi baptis bukan saja menjadi tanda mudah di hadapan orang bahwa dia orang Kristen, tapi lebih daripada itu tanda mudah di hadapan orang bahwa orang itu adalah orang percaya, orang yang bertobat. Jadi penting sekali baptis. Jadi kalau sudah dibaptis berarti harus menunjukkan diri sebagai orang percaya. Menunjukkan diri sebagai orang yang bertobat, hidup di dalam pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini tentu kita bisa mengintrospeksi diri. Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang percaya, coba hidup dalam pertobatan sudah terjadi enggak dalam hidup kita? Apakah kita sungguh menerima Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya, mengenal Dia, bukan kata orang, tapi mengenal Dia, lalu kita menerima Dia. Apakah kita juga menjadi orang yang sudah menandai diri sebagai orang yang bertobat, orang yang percaya Kristus, yaitu dengan baptis. Nah, itu sebagai hal yang sangat penting. Jika kedua hal ini ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka orang akan mengenal bahwa kita orang Kristen, orang percaya, orang yang bertobat, orang yang dijamin keselamatan kekalnya, orang yang dijamin kehidupan kekalnya. Mari Bapak, Ibu, kita mengevaluasi diri dan terus bertumbuh. Nyatakan diri sebagai orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan wujudnya adalah saksian hidup, yang wujudnya adalah bisa dilihat oleh orang bahwa kita adalah orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.